Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Toko City TV. Baiklah guys, di video kali ini, wow, fakta mengejutkan guys. Amerika benar-benar panik melihat kemajuan Indonesia yang semakin tak terbendung. Oke guys, langsung saja seperti apa videonya, yuk kita saksikan. Dunia terkejut ketika Indonesia, negara yang selama ini dikenal dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya, berhasil menciptakan jet tempur siluman yang menyaingi negara-negara adidaya. Kejutan ini bukan hanya datang dari kemampuan Indonesia dalam menciptakan pesawat tempur dengan desain canggih dan sistem persenjataan mutakhir, tetapi juga karena pesawat ini dilengkapi dengan teknologi radar absorben material (RAM) yang memungkinkan pesawat tersebut hampir tidak terdeteksi oleh sistem radar canggih dunia. Kejutan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi Indonesia, tetapi juga mengubah pandangan dunia terhadap kemampuan teknologi pertahanan negara ini. Bagaimana mungkin Indonesia yang sebelumnya tidak dikenal sebagai kekuatan udara besar bisa menciptakan pesawat tempur siluman yang setara dengan negara adidaya? Perjalanan Indonesia menuju pengembangan pesawat tempur siluman ini dimulai dengan investasi besar dalam sektor riset dan pendidikan yang menjadi fondasi utama keberhasilan mereka. Menghadapi tantangan besar dalam hal sumber daya manusia dan dana, Indonesia memutuskan untuk membangun kerjasama dengan universitas-universitas ternama dan lembaga riset internasional. Melalui aliansi ini, Indonesia memperkenalkan konsep riset jangka panjang yang bertujuan tidak hanya untuk memperkuat kemandirian di bidang pertahanan, tetapi juga untuk membangun infrastruktur pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing di tingkat global. Dalam kolaborasi riset ini, Indonesia menggandeng para ilmuwan terbaik dari dalam dan luar negeri untuk mengembangkan material yang mampu mengurangi jejak radar, serta sistem avionik dan senjata canggih yang bisa diandalkan dalam berbagai kondisi medan perang. Dia mau ngapain ke sini? Apa maksudnya terbang tanpa izin? Mau memata-matai kita atau melaksanakan pemetaan? Jangan seenaknya aja masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin guys. Udara tanpa izin, nah kira-kira seperti itu. Atau kan mengancam kita di malam-malam kita sedang istirahat, sedang tidur. Ini mata udara kita, mata langit kita tidak pernah tidur. Ya. 24 jam. Percaya tidak percaya, inilah kenyataannya. Inilah Indonesia di mata dunia. Sebegitu diolok-olok pun tetap mengemis pada mereka. Dan lucunya, mereka yang hina di mata dunia malah dipuja-puja di negaranya. Selamat menyaksikan. This is a hot mic situation from the ceasefire ceremony in Egypt yesterday. Listen in as the president of Indonesia hits Trump up for an in with his kids. It's the first time anyone has ever asked to meet Eric. It's exciting. He's such a good boy. He's such a good boy. He's 41 years old. I mean, these people need a dog very badly. If he's Eric, though, must be over the moon. I mean, of all the Trump children, the president of Indonesia wants to meet him. Whichever one of your kids wants to make a big bag of rupiah, have him give me a call. Today's a big day for Eric. Gara-gara Israel, kini Indonesia dapat ancaman serius dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Donald Trump bahkan sampai mengancam Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Informasi rahasia beredar dari seorang pejabat Gedung Putih. Pejabat yang tidak ingin diungkapkan namanya itu mengatakan bahwa Amerika telah memberi ancaman serius untuk Indonesia. Dalam ancamannya, Amerika memerintahkan Indonesia untuk segera menerima Israel sebagai negara sahabat. Bahkan Indonesia dipaksa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika memperingatkan Indonesia jika perintah itu tidak dipatuhi, maka akibatnya bisa fatal. Indonesia akan dikenakan tarif ekspor tinggi yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Ancaman itu kabarnya sudah disampaikan langsung Donald Trump kepada Presiden Prabowo. Trump menganggap Indonesia adalah negara yang bisa memperbaiki citra Israel di mata dunia. Sebagai negara dengan umat muslim
terbanyak, Indonesia kabarnya menjadi target utama duet Amerika dan Israel. Pas Trump pikir Indonesia bakal balas perang dagang, ternyata Prabowo kasih tarif 0% buat produk Amerika. Amerika kenain tarif 19% ke ekspor Indonesia. Negara lain balas. Tapi Prabowo, dia malah buka pintu lebar-lebar buat barang Amerika masuk tanpa pajak. Loh kok gitu? Karena rakyat Amerika bayar lebih mahal buat produk kita, dan kita dapat barang Amerika makin murah. Dari teknologi, alat kesehatan, sampai hingga peralatan militer canggih. Ini bukan kekalahan, tapi ini strategi. Dengan cara ini, Indonesia nyerap teknologi, percepat hilirisasi, bahkan nantinya akan bisa dapatkan akses peralatan militer Amerika. Produk smelter kita yang dulu ditolak, sekarang malah diterima. Trump berpikir dia tekan kita, padahal kita yang atur jalannya. Ya. Prabowo enggak main keras, tapi langkahnya halus dan mengena. Strategi senyap yang pelan-pelan ubah arah kekuatan global. Pertemuan Presiden Prabowo dengan pejabat tinggi Pakistan menghasilkan pesan yang hangat sekaligus penuh strategi. Pakistan menyebut Prabowo sebagai pemimpin visioner dan tak ragu menyatakan bahwa Indonesia dan Pakistan adalah dua kekuatan besar dunia Islam, mewakili lebih dari 1/4 populasi Muslim dunia. Hubungan kedua negara disebut sudah terjalin sejak sebelum merdeka dan kini diperkuat lewat kerjasama di PBB, OIKI, D8, dan ASEAN. Dari ekonomi sampai pendidikan semuanya dibahas. Perdagangan kedua negara sudah menembus lebih dari 4 miliar dolar per tahun. Pakistan membeli sawit Indonesia sementara ekspor mereka masuk lewat buah, instrumen bedah, hingga peralatan olahraga. Yang paling menarik, Pakistan memuji program makan bergizi gratis MBG sebagai langkah besar yang bukan hanya menyehatkan generasi muda, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Dan mereka langsung menawarkan dukungan dari suplai susu, sektor dairy, unggas, hingga kerjasama pertanian. Di level geopolitik, kedua negara sepakat terus memperjuangkan perdamaian dunia dan tetap teguh di isu Palestina, mendorong terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hubungan Jakarta-Islamabad kini bukan hanya hangat, tapi Nah guys, itulah videonya tentang Indonesia guys. Berbanggalah kita sebagai warga negara Indonesia karena Indonesia semakin disegani di mata dunia guys. Oke guys, gimana tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan videonya. Sekian dan terima kasih.